Halo, selamat datang di channel YouTube aku Yunara. Akhirnya aku punya kesempatan buat nyelesain pembahasan tentang kolagen ini. Dan sebenarnya dari tahun lalu aku sudah bikin konsepnya, tapi baru punya kesempatan sekarang. Dan sebelumnya aku juga sudah pernah bikin pembahasan tentang kolagen, tapi kali ini itu aku bikin pembahasannya itu lebih terperinci, lebih detail, baik itu pembahasan tentang tipenya, jenisnya, dan juga berdasarkan dengan penelitian. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat komen, ya. Oke, tanpa kalian menunggu lama basa-basi baceritnya, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, apa sih itu kolagen? Nah, kolagen adalah jenis protein terbesar dalam tubuh yang terbuat dari asam amino. Nah, bentuknya keras dan tidak larut dalam air. Nah, protein ini yang merupakan zat pembangun utama dari kulit, tulang, tendon, dan juga ligamen. Bisa juga ditemukan di gigi, terus ditemukan di pembuluh darah ataupun pada kornea mata. Bahkan bisa ditemukan di seluruh tubuh kita karena kolagen ini berperan seperti lem yang merekatkan tubuh kita. Jadi kolagen itu membentuk tubuh manusia sebanyak 80% hingga 90% dan letaknya pada lapisan dermis. Nah, karena kolagen ini sudah terbentuk dalam tubuh kita dengan sendirinya, maka kolagen ini dapat diproduksi secara terus-menerus. Tapi seiring bertambahnya usia, produksi dan juga jumlah kolagen dalam tubuh akan berkurang karena pemecahan kolagen akan lebih cepat. Selain itu dipengaruhi juga oleh pola hidup, asupan makanan, atau pola tidur dan penyebab lainnya seperti paparan sinar matahari, zat dari polusi, kebiasaan merokok, serta mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat menghambat produksi kolagen. Dan semua hal tersebut dapat mempercepat kerusakan kolagen dalam tubuh. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, mulai usia berapa produksi kolagen dalam tubuh itu mulai berkurang? Jadi, mulai berkurang itu di usia 25 tahun tubuh kita sudah kehilangan kolagen sebanyak 1% hingga 1,5% setiap tahun. Dan pada wanita yang sudah mengalami menopause, itu kekurangan produksi kolagennya bisa mencapai 30%. Nah, selain permasalahan kulit kendor dan juga keriput, jumlah kolagen yang menipis juga seringkali dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan tertentu. Misalnya, otot melemah, nyeri sendi, ligamen dan tendon yang kaku, hingga masalah gastrointestinal karena penipisan lapisan saluran pencernaan. Jadi kekurangan kolagen ini betul-betul bisa menimbulkan permasalahan. Nah, ada penelitian nih membuktikan tentang skin anti-aging strategis tahun 2012 di mana ditemukan bahwa melewati tanda pertengahan 20-an dukungan struktural produksi kolagen lebih lemah yang dihasilkan dalam tubuh dapat memicu muncul kerutan, kulit kendur, selulit, sendi berderit, dan sejumlah masalah lainnya. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa meminum kolagen dapat mendukung elastisitas kulit, mengatasi kekakuan sendi, meningkatkan kepadatan tulang, dan meningkatkan kesehatan kuku dan juga rambut. Jadi jika mengkonsumsi kolagen akan menggantikan kekurangan kolagen dalam tubuh kita. Next kita ke pembahasan selanjutnya itu tentang tipe kolagen. Jadi ada beberapa jenis kolagen dalam tubuh kita, namun yang paling sering dan paling banyak ditemukan adalah kolagen tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Kita bahas tentang tipe 1 dulu. Jadi kolagen tipe 1 ini adalah yang paling umum ditemukan di tubuh, mencakup 90% dan bertanggung jawab untuk menyediakan struktur pada kulit, tendon, ligamen, jaringan ikat lainnya, bahkan gigi juga. Nah, kolagen tipe 1 ini paling banyak di kulit, yang berperan sebagai struktur perancah yang membuat kulit tetap kenyal, montok, sebagai anti-aging, menguatkan rambut, kuku, dan juga tulang. Jadi kolagen tipe 1 ini terbukti sangat bermanfaat bagi kulit. Menurut penelitian tahun 2014 ditemukan bahwa partisipan yang mengkonsumsi kolagen terutama yang mengandung hidrolisit kolagen tipe 1 melaporkan kulitnya itu lebih halus, tampak lebih kencang dan lebih terhidrasi dengan baik setelah 60 hari mengkonsumsi kolagen.
Selanjutnya kolagen tipe 2. Jadi meskipun agak kurang umum ditemukan dalam tubuh dibandingkan dengan kolagen tipe 1, tapi kolagen tipe 2 ini sangat penting untuk kesehatan tubuh. Kolagen tipe 2 ini dapat ditemukan pada tulang rawan seperti tulang rusuk, hidung, laring, dan juga trakea. Nah, kamu juga dapat menemukan kolagen tipe 2 ini di tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang yang melindungi sendi untuk bergerak dengan lancar tanpa rasa sakit satu sama lain. Ada sebuah studi tahun 2016, kalian bisa lihat sendirilah judulnya apa ya. Linknya juga aku simpan di deskripsi, jadi kalian bisa baca kalau pengen mau baca itu. Yang diterbitkan dalam Nutrition Journal menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi kolagen perangsang tipe 2 ini selama 180 hari mengalami peningkatan fungsi fisik secara umum, berkurangnya rasa nyeri dan juga kekakuan sendi. Nah, temuan ini sejalan dengan meta-analisis yang menemukan suplemen kolagen tipe 2 untuk mengurangi kekakuan sendi pada orang dengan indikasi osteoartritis. Oke, tipe terakhir adalah tipe 3. Jadi kolagen tipe 3 ini selalu beriringan dan melakukan fungsi yang serupa dengan kolagen tipe 1 dan juga dapat ditemukan di kulit, ligamen, pembuluh darah, dan persendian. Dengan demikian, kolagen tipe 3 ini melakukan fungsi yang sama dengan kolagen tipe 1, meningkatkan kesehatan dan elastisitas kulit. Namun, kemampuan tipe 3 ini itu untuk memberikan manfaat tambahan pada kulit yang tidak terdapat pada kolagen tipe 1. Gitu ya, melengkapi lah. Nah, ada penelitian tentang kolagen tipe 3 sangat penting untuk fibrilogenesis kolagen 1 dan untuk perkembangan kardiovaskular normal. Ditemukan ternyata kandungan kolagen tipe 3 di kulit berkurang lebih drastis dibandingkan tipe 1. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa kolagen tipe 3 ini mungkin merupakan faktor yang berkontribusi terhadap penuaan kulit dan semua gejala yang terlihat termasuk hiperpigmentasi, kerutan, garis-garis halus, kulit kusam, dan juga kendur. Juga ada fakta bahwa tubuh kita ini membutuhkan kolagen tipe 3 untuk mensintesis tipe 1 agar lebih maksimal. Tapi kedua jenis tipe ini biasanya selalu beriringan, di mana ada tipe 1 pasti ada tipe 3. Oke, lanjut. Jadi pembahasan selanjutnya adalah jenis kolagen. Jadi ada dua jenis kolagen. Yang pertama adalah bovine kolagen dan marine kolagen. Jadi bovine kolagen ini terbuat dan bisa didapatkan dari spesies sapi, kijang, dan juga banteng. Tapi kebanyakan berasal dari sapi. Nah, prosesnya itu tulang direbus, kemudian diekstraksi lalu dikeringkan dan dijadikan bubuk untuk membentuk suplemen. Nah, bovine kolagen ini adalah sumber kolagen tipe 1 dan juga tipe 3. Selanjutnya adalah marine kolagen yang merupakan jenis kolagen yang terbuat dan berasal dari kulit ikan, sisik, hingga tulang ikan. Dan marine kolagen ini adalah sumber kolagen jenis tipe 1 dan tipe 2. Kalian pasti sering dengar istilah hydrolyzed kolagen ataupun peptides kolagen, atau bahkan kalian lihat di marketplace dijual kolagen dengan embel-embel hydrolyzed ataupun peptides, misalnya bovine collagen peptides atau hydrolyzed marine collagen peptides. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi tidak ada perbedaan istilah antara hydrolyzed kolagen dengan peptide kolagen. Nah, peptide kolagen itu didasarkan pada produk akhir, yaitu peptide yang berasal dari kolagen yang merupakan komponen bioaktif utama yang telah melalui proses. Sedangkan hydrolyzed kolagen ini berasal dari proses hidrolisasi metode pembuatan peptide kolagen. Jadi yang peptide kolagen adalah proses akhir setelah jadi, sedangkan hidrolisat adalah proses pembuatannya. Jadi sama aja.
Tapi memang benar ya, kalau misalnya kolagen jenis peptides ini lebih bagus dibandingkan jenis yang biasa, karena yang jenis peptides ini yang telah melalui proses hidrolisasi itu dia molekulnya lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh, makanya lebih bagus dan lebih mahal. Jadi kalau misalnya kalian dapat kolagen yang murah, ya mungkin dia tidak melalui proses itu. Selanjutnya pembahasan yang paling sering ditanyakan adalah berapa lama sih hasil atau efek kolagen setelah kita konsumsi. Jadi aku sudah buat tabelnya, menurut target organnya apa, efeknya apa, dosisnya per hari berapa, dan juga ini sumber dari penelitiannya juga lengkap. Jadi kalian bisa baca ini. Dan kita bahas yang pertama, target organnya adalah kulit. Jadi studi tahun 2020 mengukur efek dari minggu kedua, keempat, keenam, dan juga ke-8. Dari hasil penelitian tersebut menemukan hasil yang nyata pada minggu ke-6 dan juga ke-8 dengan mengkonsumsi kolagen dengan dosis kolagen antara 3 gram hingga 10 gram per hari. Penelitian selanjutnya masih tentang kulit ya. Wanita yang mengkonsumsi suplemen kolagen selama 8 minggu berturut-turut terbukti dapat meningkatkan elastisitas kulit dibandingkan dengan orang yang tidak minum suplemen, dengan dosis per harinya adalah 2,5 gram hingga 5 gram per hari. Nah, penelitian selanjutnya ini 6-12 minggu menunjukkan ada peningkatan elastisitas kulit, kulit terasa lebih lembab, lebih cerah, dan juga kulit kencang dengan mengkonsumsi kolagen per harinya itu 2,5 hingga 5 gram. Jadi beda-beda ya dosisnya, tergantung dari individunya. Jadi kita tidak bisa sama-samakan gitu sama orang lain, orang yang satu dengan orang yang satunya. Jadi tergantung dari kebutuhan tubuh kita masing-masing. Selanjutnya, efek kolagen terhadap sendi dan juga tendon. Jadi ada penelitian tahun 2012 yang mengukur efek kolagen terhadap sendi dan juga tendon, menemukan pengurangan nyeri sendi yang signifikan setelah 2 bulan atau 8 minggu mengkonsumsi kolagen dengan dosis kolagen 2 gram per hari. Nah, selanjutnya efek kolagen terhadap tulang. Jadi, studi tahun 2018 yang diterbitkan di Nutrients menemukan bahwa wanita pasca menopause hanya menunjukkan peningkatan kepadatan tulang pada 12 bulan atau 1 tahun setelah mengkonsumsi peptide kolagen setiap hari dengan dosis 5 gram per hari. Jadi untuk mendapatkan peningkatan kesehatan tulang, kamu perlu mengkonsumsi kolagen 5 gram per hari secara konsisten selama 1 tahun. Terus fungsi kolagen atau efek kolagen terhadap kuku dan juga rambut itu juga ada penelitiannya. Jadi uji klinis ini tahun 2017 menemukan kesehatan kuku dan juga rambut setelah mengkonsumsi kolagen selama 6 bulan dengan dosis sekitar 2,5 gram per hari. Sebenarnya kalau ditanya berapa lama sih tepatnya ada hasil yang dirasakan setelah mengkonsumsi kolagen, jadi itu tergantung dari kebutuhan kolagen setiap orang, baik itu berdasarkan usianya, jenis kelaminnya, dan faktor lainnya. Jadi beda-beda setiap orang. Jadi setiap target baik itu kulit, tulang, sendi, maupun kuku dan rambut membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk bisa mendapatkan atau merasakan efek dari mengkonsumsi kolagen. Tapi dalam penelitian tersebut, jumlah dosis rendah juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap jangka waktu yang lebih lama yang diperlukan untuk melihat hasilnya. Harus kalian ketahui bahwa mengkonsumsi kolagen itu tidak menjamin bahwa kolagen akan langsung diserap oleh target organ yang kamu mau dan mendapatkan efek yang kamu inginkan, karena kolagen yang kita konsumsi ini akan bekerja ke organ yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu mau mengatasi kulit keriput tapi kamu lagi punya permasalahan persendian, itu kolagennya akan menyembuhkan persendian dulu baru ke organ yang lain, seperti itu. Jadi berapa banyak sih dosis kolagen yang ideal dikonsumsi per harinya?
Jadi tidak ada pedoman resmi tentang berapa banyak kolagen yang harus kita konsumsi per harinya. Dan kebanyakan produk kolagen yang dijual yang bukan pure kolagen itu biasanya dosisnya rendah, bahkan ada yang sangat rendah, sedikit banget itu dosis kolagennya. Dan pasti untuk efeknya akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk kamu bisa merasakan khasiatnya. Nah, ada penelitian tahun 2021 menjelaskan terdapat 50 partisipan berusia 45 tahun hingga 60 tahun menggunakan 10 gram suplemen bubuk Merin kolagen selama 12 minggu atau 1 tahun mengalami penurunan keriput sebanyak 35%. Selain itu, partisipan juga mengalami peningkatan elastisitas pada kulit lebih lembab dan juga kencang. Terus kalau kita mengkonsumsi di atas 10 gram per hari aman gak sih? Jadi ada penelitian juga nih. Jadi penelitian ini tahun 2019 yang diterbitkan di Nutrients menemukan bahwa mengkonsumsi 2,5 gram hingga 15 gram hidrolizat kolagen peptide setiap hari umumnya aman dan efektif. Jadi aman ya, tapi tergantung pada kebutuhan tubuh kalian. Dosis juga mempengaruhi jangka waktu, khasiat, atau efek yang diperoleh. Semakin tinggi dosisnya, hasilnya juga akan kamu rasakan semakin cepat. Nah, ada lagi nih jurnal tahun 2019, kalian bisa lihat sendiri judulnya ya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa aman untuk mengkonsumsi lebih dari 15 gram kolagen per hari. Nah, selama studi kasus ini menemukan bahwa 20 gram kolagen per hari dapat membantu meningkatkan pemulihan dan mengurangi nyeri otot pada periode pasca latihan atau cedera otot. Jadi orang yang abis nge-gym terus cedera itu kalian bisa konsumsi kolagen sebanyak 20 gram supaya proses pemulihannya itu lebih cepat. Tapi saran aku itu kamu tetap harus konsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya. Nah, intinya jangan mengkonsumsi berlebihan. Kisaran yang aman adalah 1 gram hingga 15 gram per hari untuk normalnya ya. Tapi kalau untuk kalian yang lagi cedera otot, kalian bisa konsumsi lebih dari 15 gram. Tapi tergantung dari kebutuhan kolagen tubuh kamu. Nah, kebanyakan bubuk kolagen yang dijual di luaran sana itu sudah dimix dengan bubuk lainnya, sudah ada campuran lainnya. Jadi dosisnya pun rendah. Kalau misalnya kalian mau konsumsi dengan dosis yang tinggi, itu misalnya 5 gram hingga 10 gram per hari, itu kalian harus beli kolagen yang masih pure. Jadi pure bubuk kolagen tanpa campuran apapun. Jadi aku sekarang sudah jual bubuk kolagen tersebut pure tanpa campuran apapun dan buatan asal Germany. Jadi bukan China ataupun Turki ya. Kalau misalnya kalian dapat lebih murah, pure kolagen lebih murah, itu biasanya dari China pun dari Turki. Nah, ini dari Germany dan tentunya kualitasnya sudah aku cek karena dari tahun lalu aku sudah cari tahu supplier. Akhirnya aku sudah dapat dan kalian bisa order. Langsung klik di deskripsi video ini, ada linknya di situ. Nah, untuk kehalalannya itu sudah aku cek, semuanya halal dan sudah ada sertifikat COA-nya yang tandanya produk tersebut ini sudah terverifikasi. Kemudian aku kemas kembali, jadi kamu tidak perlu salah pilih lagi ya, karena aku sudah selidiki dulu asal-usulnya. Kalau misalnya pure bubuk kolagen kan nggak ada rasanya tuh, jadi cara mengkonsumsinya itu mudah sekali. Misalnya kamu lagi minum ice coffee, kamu bisa tambahkan di situ, atau kamu bikin minuman. Yang penting minumannya itu tidak panas ya. Jadi sebaiknya minum air yang di suhu ruangan atau air dingin, itu baru bagus. Kalau misalnya air panas, takutnya manfaat dari kolagennya itu akan hilang. Plusnya lagi, kalau misalnya kamu mengkonsumsi pure kolagen peptide ini, kamu bisa mengatur dosis kolagen harian kamu, atau misalnya awal-awal selama
usia kamu sekarang 30 tahun dan kamu baru mencoba untuk meminum kolagen, kamu bisa mulai dari dosis 10%. Kalau sudah ada hasil atau khasiatnya, kamu bisa menurunkan dosis harian kamu, seperti itu. Mungkin ada di antara kalian yang muncul pertanyaan ini, bisa nggak sih kita dapatkan kolagen tipe 1, 2, dan 3 secara bersamaan? Nah, jawabannya adalah bisa saja, tapi ini hanya terdapat pada bovine kolagen karena mengandung tipe 1 dan 3. Kombinasi yang kemungkinan bisa meningkatkan produksi kolagen tipe 2 juga dalam tubuh kita. Tapi ini berlaku pada bovine kolagen yang sudah terhidrolisis yang aku jual ya. Nah, setiap pembelian bakal dapat 1 sendok scoop seperti ini. Jadi setiap 1 scoop itu mengandung 7 gram kolagen. Jadi kalau misalnya kalian mau mengkonsumsi kolagen itu bisa 2 kali sehari ataupun 1 kali sehari, tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau mengkonsumsinya 5 gram aja, kamu tinggal kurangin aja tuh dosisnya, karena di sini kan 1 sendok itu 7 gram, jadi kurangi aja sedikit, kira-kira aja jadi 5 gram. Jadi kalian bisa konsumsi 2 kali sehari ataupun 1 kali sehari, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like dan juga di komen, di share. Nah, untuk kalian yang mau follow Instagramku, boleh banget di @nabilarahmi. Untuk next video, insya Allah kita akan bahas tentang bahaya kolagen, tepatnya sih kesalahan dalam mengkonsumsi kolagen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Oh iya guys, hampir lupa, jadi setiap pembelian pure collagen peptide ini kamu bakal dapat free sabun, dan ini tuh bagus banget, kandungannya ada kojic acid, glutathione, vitamin E, dan lain-lain yang bagus banget untuk mencerahkan kulit dan mengatasi beruntusan atau jerawat kalian. Ini tuh sudah BPOM ya. Nah, ini sudah BPOM, jadi setiap kamu membeli ini, kamu bakal dapat free 1 sabun, dan ini juga bakal ada potongannya. Ini berlaku selama 1 minggu setelah video ini diupload. Jadi setelah lewat 1 minggu itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, stok yang saya siapkan ada 10 pieces, jadi buruan langsung order. Cus di Shopee dan juga TikTok Shop. Thank you.